بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد أشرف الأعراب محمد خير من يمشي على قدمه يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي مصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina habibina syafiina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdika bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah mushola al-badr yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bil khusus akhina bilal mukarram Ustaz Muhammad Firdaus, pengurus mushola saudara Yusuf dan semua yang hadir pada malam hari ini. Insyaallah kehadiran kita dijadikan tanda syukur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Salawat salam kita sanjungan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya hingga sampai kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kita iringi dengan suratul Fatihah. Kita mohon pada Allah dengan keagungan dan keberkahannya suratul Fatihah. Semoga Allah senantiasa melindungi kita, dijauhkan dari segala bala, ujian yang disesatkan, tidak dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan segala usaha-usaha kita, jadikan rumah tangga kita sakinah mawaddah rahmah, dengan keberkahannya suratul Fatihah, dijadikan putra-putri kita putra-putri yang soleh solehah. Apabila ada yang sakit, ya Allah angkat penyakitnya, diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah pulang ke rahmatullah, diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, diluaskan kuburnya, semoga Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kita yang masih diberikan umur, semoga dalam lindungan Allah ditetapkan iman Islam kita, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan husnul khatimah, dibangkitkan mendapat syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadiniya biniyatin shalihah hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Sekali lagi Fatihah buat ulama yang sedang diperingati haulnya Al-Habib Hasan bin Ahmad Bahrun pada malam hari ini, diperingati di Masjid Istiqlal. Kita yang tidak hadir cukup kita membaca suratul Fatihah. Semoga almarhum Al-Alamah Al-Habib Hasan bin Ahmad Bahrun diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat fi din wa dunya wal akhirah.
kulli niyatin salih hadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan Al-Habib Hasan bin Ahmad Bahrun. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, i'lam anna awamirallahu fara'idi wa nawafil fal fardu ra'sul mal wa huwa aslu tijarah wa bihi tahsilun najah wa nafilu huwa lirayahuru wa bihi fawzu bid darajah. Qala sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah tabaraka wa ta'ala, ma tagarraba ilayya mutagarribuna bismil adab maftaratu alaihim wa la yazalul abdu yatagarrab ilayya binawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'uhu alladhi yasma' bihi wa basarahu alladhi yabsuru bihi wa lisanahu alladhi yantiqu bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Sadaqallah wa sadaqa Rasul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Diterangkan di kitab Bidayatul Hidayah ini mengenai pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, ya'lam anna awamirallahu faraid, bahwasanya perintah Allah Subhanahu wa taala faraidu wa nawafil. Allah memerintahkan kepada kita, ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah. Ada dua. Perintah Allah ada kalanya wajib, ada sunnah. Fal faradu ra'sul mali wa huwa aslul tijarah. Yang wajib itu adalah suatu harta, ya, suatu harta, wa huwa aslu tijarah, modal dagang. Ibarat kalau orang dagang, ini yang fardu adalah modal. Ya, kita kalau dagang pakai modal, pakai nggak modal? Oke, modal. Ya, nah ini Allah berikan kita modal. Apa modalnya? Yang fardu, yang kita kerjakan 5 waktu, modal itu fardu. Ya. Wa nawafilu wa bihi tahsilun najah. Aslu tijarah wa bihi tahsilun najah. Ya. Jadi modal itu yang mendapatkan keselamatan. Ya. Allah berikan modal yang wajib, ya, untuk menuju keselamatan, an-najah. Ya, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan yang fardu, kita mendapat keselamatan. Amin ya rabbal. Wa naflu huwa riyahu wa bihil fawzu bid darajat. Dan sedangkan yang nawafil, yang sunnah, ya, itu adalah labanya, laba keuntungan, ya, keuntungan, ya, dia mendapat, ya, keberuntungan, fauza arti keberuntungan, ya, dengan beberapa derajat. Jadi orang yang dagang pasti insya Allah mendapat untung.
Dan orang yang ibadah mengerjakan nawafilnya berarti juga dapat untung. Ya, jadi udah dikasih modal, dapat untung. Yang pertama, Allah berikan kita yang fardu itu modal untuk ibadah. Yang kedua, Allah berikan keuntungan yang banyak khusus buat umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu nawafil, artinya sunnahnya. Nah, di sini diterangkan qala sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala ma tagarrab. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan, berfirman Allah Subhanahu wa taala, ma taqarraba ilayya, ya, belum ada yang mendekatiku, belum ada. Mutaqarribuna, dengan pendekatan diri, belum ada, ya. Belum ada orang yang mendekatkan diri kepadaku, kata Allah, ya. Maftaratu alaihim, yang telah aku fardukan, apa-apa yang telah aku fardukan kepada mereka. Jadi belum ada yang mendekati diriku, hanya mengerjakan yang fardunya saja. Ya, gitu. Wala yazalul abdu yatadarrab, yang sedangkan hamba senantiasa, ya, bertagarub, sedangkan si hamba itu bertagarub dengan yang modal tadi. Yang apa yang modal? Yang sholat lima waktu. Belum ada, ya, belum ada. Ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtu, kecuali dia mengerjakan yang nawafilnya sampai dia mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah perintahkan, ya, kita sembahyang, tapi belum menyampai kecintaanku, belum sampai mendapatkan pendekatan diri kepadaku, ya, ilayya nawafil, kecuali dia itu mengerjakan yang nawafilnya hatta uhibba, sampai aku cinta kepadanya. Ya, kalau kita lihat di kitab-kitab tuh, ya, para aulia, para wali, ya, ada yang tagarrub, mendekatkan diri, nawafilnya dari zikirnya, dari sholatnya, yang sunnah ba'diyahnya, ba'diyahnya, qobliyahnya. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu an, beliau sholat sehari di malam hari 500 rakaat. Itu yang nawafil. Ya, kita, namanya kita lagi belajar. Oh, itu mau imam, jangan begitu, jangan putus asa gitu. Ya, itu si imam. Masa kita nggak bisa? Ya kita bisa. Semampunya kita berapa untuk menghidupkan sunnahnya agar kita mendapat keuntungan. Kalau dagang rugi enak nggak? Nggak enak, rugi, udah capek rugi. Artinya kita sholat 5 waktu rugi di hadapan Allah, ini rugi. Kenapa? Karena banyak kekurangannya, banyak lalai kita, ya, nggak khusyuk. Nah, ini nawafil ini, ya, keuntungan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tambahan-tambahan, dan bakal dapat menutupi kekurangan sholat kita. Jadi as-sholah ila sholah. Jadi tidak ada as-sholah ila shaum, as-sholah ila zakat, as-sholah ila haji. Jadi kekurangan sholat nggak ada kesempurnaannya untuk ditutupi dengan puasa, atau dengan zakat, atau dengan haji, nggak ada.
as-sholah ilas sholah. Sholat untuk sholat. Nah, maka dari itu ya para alim ulama itu ya sholatnya masya Allah banyak. Apalagi al-Imam Ali Zainal Abidin, kalau tadi Sayyidina tadi al-Imam Syafi'i sholatnya ya, di luarnya wajib 500 rakaat. Ada lagi yang lebih banyak, siapa? Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Husain, anak Sayyidina Husain, Sayyidina Ali Zainal Abidin 1000 rakaat. Subhanallah. Ya, mulai jam berapa itu? Dan kalau kita pikir yang kita mempunyai waktu ini yang kita buang-buang, kalau kita melihat mendengar seorang sholat 1000 rakaat mulai jam berapa? Tapi Allah berikan keberkahan, ya, waktunya itu berkah sampai dapat sholat 1000 rakaat. Ya, kalau kita kan ada cukup dari 5 waktu. Ya. Nah inilah banyak kekurangan kita, belum sampai mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang mengerjakan ya hanya maftaratu, hanya yang wajib-wajib aja. Ya, para aulia Allah ya, at-tagarrub, ada yang halwat. Dia halwat gak ketemu orang, dia ini dengan zikirnya. Ya. Alhamdulillah Abu Bakar Gresik itu kalau nggak salah dia nggak keluar rumah di atas 10 tahun. Nggak keluar rumah, nggak ketemu orang, dia halwat pada Allah. Maka sampai ada sejarah Alhamdulillah Abu Bakar Al-Asgaf dari Gresik itu waktu keluar rumah ada anjing mau menggonggong, galak anjing liar. Maka cuman hanya dilihatin itu anjing mati. Nah di sini diterangkan ya, bagi orang yang mengerjakan nawafilnya dengan sholat yang sunnahnya, maka di sini ya Allah Subhanahu wa taala berikan sam'ahul ladzi yasma', pendengaran Allah. Subhanallah. Allah berikan pendengaran Allah. Wa basarahu alladzi yabsu, dan penglihatan Allah. Tadi kayak tadi anjing aja dilihatin bisa. Ya. Karena dia semuanya gerakan Allah. Ya. Wa lisanahu alladzi yatqin, dan lidahnya perkataannya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala yang berbicara dengannya. Wa yadihi allati yabtish, dan tangannya, gerakannya semuanya Allah yang berikan keistimewaan. Ya. Wa rijluhu allati yamshi biha, dan kakinya, gerakannya, semuanya ini anggota badannya ya, itu dilebihkan dari orang-orang biasa. Ya. Dan di dalam hadis qudsi mara'at ayna ibadillahi sholihin, orang-orang soleh itu ibadahnya Allah berikan mara'at ainun wala sami'at udhunun wala akhtara qalbil bashar. Udah telinganya nih orang-orang yang sholihin, orang-orang yang soleh ya, itu ya, penglihatan Allah, pendengaran Allah, dan hatinya, perasaannya itu tajam kepada orang lain. Dia bisa tahu. Ya, ini kejadian ya, orang-orang yang sholihin. Ngapain mereka? Mereka at-tagarrub, mendekatkan diri dengan nawafilnya, dengan sunnahnya. Ya, kita belajar biar ngerti, agar kita jangan tinggalkan yang sedikitnya aja dah. Gobliyahnya keren. Berarti kalau udah doyan kita sholat, ya, bangun malam kata Nabi, gom walau rokaatin, bangunlah kau walaupun hanya 2 rakaat. Coba ya. Lantas ada satu manaqib Al-Habib
di Hadramut, Habib Salim bin Abu Bakar, Habib Abu Bakar bin Salim, itu lagi ngajar di majelisnya. Ada seorang suami istri dari kota Mekah, genting, rumah tangganya genting. Kalau genting ya hampir bercerai, hampir berpisah. Tapi ini suaminya dia pergi ke Hadramut. Sampai di Hadramut, dia datang di majelis taklim Habib Abu Bakar bin Salim. Dia datang duduk. Ini langsung matanya dan akhtargal perasaannya Habib Abu Bakar bin Salim tahu kalau ini orang lagi genting sama istrinya. Subhanallah. Tiba-tiba keluarlah, biasa di Hamba itu kalau ada pengajian ada kopi jahe di keluar. Nah ini tangan Habib Abu Bakar bin Salim itu keluar ke jendela seperti ada yang dikasih. Nggak tahu nih itu kopi sampai kepada istrinya yang ada di Mekah. Subhanallah. Kopi yang dari Hadramut sampai ke kota Mekah. Sampai istrinya tersebut minum itu kopi, dan suaminya nggak dikata apa-apa, seolah-olah ngaji biasa. Tapi hatinya ingin kebalik lagi. Hatinya ingin balik lagi. Begitu balik dijemput sama istrinya kaget. Lu tadi ngajakin cerai. Tadi berantem ngajakin bercerai. Nah itulah orang-orang alim ulama sampai begitu bisa gerakan semuanya gerakan Allah Subhanahu. Akhirnya istri bilang, tadi ada orang memberikan aku minum kopi. Jadi sampainya itu gelas berupa manusia yang memberikan segelas air kopi. Akhirnya ini suaminya bingung. Berarti tadi yang dilihat tangannya Habib Abu Bakar bin Salim keluar itu berarti ngasih kopi kamu sampai nggak jadi bercerai itu. Subhanallah. Makanya dikatakan ibadillahi sholihin mara'at ainun wala sami'at udunun wala akhtarad qalbil bashar. Subhanallah. Sesungguhnya orang-orang yang soleh semuanya diberikan oleh Allah kelebihan pendengaran, kelebihan penglihatan, kelebihan perasaan yang tajam. Kan kita suka ada orang yang begitu tahu kita bisa baca kelakuan kita, itu ada kelebihan. Kelebihan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lihat dulu, jangan gampang percaya. Tentang ada orang jalan di air, tahu nggak? Terus aja kita percaya. Kata Imam Ghazali, lihat dulu. Dia menggugurkan mengerjakan syariat Islam enggak? Jangan main percaya aja, intip dulu. Dia sholat enggak? Dia ini enggak? Jangan main percaya. Kalau emang kagak, nggak sama sekali, berarti bukan ilmu syariat Allah. Ada lagi iblis, setan, begitu. Tapi kalau orang-orang yang waliullah, dia selalu mengerjakan syariat yang Allah berikan. Tadi kita dikasih modal, yaitu yang fardu. Dikasih keuntungan yang nawafil, yang sunnah. Makanya kita jangan tinggalkan yang sunnah. Nggak ada faham-faham orang di luar sunnah jadi wali, nggak ada. Yang ada orang ahli sunnah, nggak ada orang yang orang-orang yang di luar ahli sunnah jadi wali, nggak ada. Yang ada itu adalah orang ahli sunnah yang menghidupkan sunnah. Bahkan dijanjikan oleh Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Nabi jamin siapa-siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku
maka dia orang yang cinta kepada aku, dan siapa yang cinta kepadaku nanti bersama aku di surga. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita menghidupkan sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nawafil ba'diyahnya, qobliyahnya. Kalau kita banyak waktu, sholat duhanya, ya, sholat witirnya, kita malam gak ngapa-ngapain, ya, kerjakan. Nanti kita mendapat keuntungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, kita diberikan murah rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita mencari. Semoga Allah mencintai kita. Amin ya rabbal alamin. Dengan mengerjakan nawafil tersebut. Dakwahum biya subhanakallahumma wa tahiyatum biya salam wa akhir dakwahum alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.